Barat tahu betul selama kemudian pemikiran umat Islam itu mengikuti apa yang menjadi konsep Barat, apa yang menjadi pemikiran Barat, maka selama itu pula langkah-langkah yang diambil oleh umat Islam ya itu kemudian akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Barat. Dengan Ghazul Fikr ini di tengah masyarakat takut dengan agama, curiga dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berada di tempat wisata yang sangat menarik untuk refreshing bagi kita yang sedang membutuhkan refreshing. Alhamdulillah saya hari ini didampingi guru saya Ustadz Abu Hakim. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai peradaban Islam khususnya generasi saat ini. Mungkin saat langsung ini saya pernah mendengar Ghazul Fikr dan Ghazul Thaqafi. Apa sih sebenarnya? Ya, jadi begini ya. Jadi Ghazul Fikr itu adalah perang pemikiran. Perang pemikiran. Ya. Jadi sementara Ghazul Thaqafi itu adalah perang peradaban. Istilah ini dijelaskan oleh Barat, ya, dicanangkan oleh Barat untuk kemudian merancuhkan pemikiran umat Islam. Ya, agar kemudian pemikiran umat Islam itu mengikuti pola pikir Barat, ya itu. Ghazul Thaqafi juga demikian, perang kebudayaan, lebih kepada perilaku sebenarnya dan gaya hidup. Nah, kenapa ini menjadi penting bagi Barat ini ya? Karena Barat tahu betul selama kemudian pemikiran umat Islam itu mengikuti apa yang menjadi konsep Barat, apa yang menjadi pemikiran Barat, maka selama itu pula langkah-langkah yang diambil oleh umat Islam ya itu kemudian akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Barat. Seperti kita main bidak catur misalnya. Kita main bidak catur itu kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh musuh kita, maka langkah yang kemudian yang kita ambil itu adalah langkah yang akan menyenangkan bagi pihak lawan. Inilah pentingnya Barat itu melakukan Ghazul Fikr, perang pemikiran. Terlepas kemudian pasca runtuhnya kaum muslimin ya 1924 itu luar biasa. Agar kemudian kaum muslimin tidak bangkit lagi, maka tidak mungkin umat Islam disuruh keluar dari agamanya. Tetapi sekalipun dalam agamanya, dalam mereka tidak keluar dari Islam, tetapi pemikiran-pemikiran agar kemudian solusi yang dia pakai untuk keluar mengatasi setiap persoalannya, mereka bisa menggunakan cara pandang Barat. Nah, begitu pula dalam perilaku, gaya hidup, maka Barat melakukan namanya Ghazul Thaqafi, perang kebudayaan. Maka melalui fashion ya itu pakaian ya, lihatlah ya, yang terjadi akhirnya pakaiannya orang bersahadat dengan pakaiannya orang yang tidak bersahadat akhirnya kan tidak berbeda ya, bahkan lebih pede menggunakan pakaian-pakaian apa yang dipakai ala-ala Barat yang tidak sesuai dengan yang tentunya Islam iya karena tidak sesuai dengan Islam. Ini menampakkan aurat, seakan-akan itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah itu. Kenapa? Perang budaya tanpa rasa. Makanya Ustazah siapa yang mu'alaf itu dia menggambarkan akibat perang Ghazul Fikr dan Ghazul Thaqafi itu ibarat ya, pertama dikasih di belanga dulu, kasih kodok simpan di belanga, airnya dingin, merasa tenang, dihangatkan sedikit sampai dia tidak merasa. Itu ya, pada ujungnya ya terebuslah di belanga itu.
Jadi secara perlahan-lahan budaya Islami ditiadakan begitu. Diarahkan agar Diarahkan. anak muda dan kaum muslim itu mengikuti apa yang secara pikir barat dan perilaku barat. Ya, itulah Ghazul Fikr. Itu. Perang pemikiran dan perang kebudayaan. Ini berbahaya. Kenapa pentingnya kemudian kadang kita harus ingatkan, ini berbahaya sekali. Karena berbahaya bisa mengeluarkan pada tataran ekstrimnya, mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya tanpa sadar. Begitu. Iya. Coba bagaimana mungkin ada seorang muslim yang dia satu takut dengan aturannya Islam, tapi di sisi lain dia menerima dengan lapang dada, bahkan rela mengorbankan segala hal untuk mengikuti gaya hidup yang barat tadi, yang tentunya notabene bukan berasal dari Islam. Ini kan bisa mengeluarkan seorang dari muslim ini secara sedikit-sedikit tanpa sadar. Iya. Luar biasa. Ini bahaya. Kemudian Ustaz, kita sebagai muslim untuk menyampaikan ini kepada mereka ini gimana, Ustaz? Harusnya kemudian diingatkan. Sebelum ke situ ada banyak hal yang tanpa sadar dengan Ghazul Fikr dan Ghazul Thaqafi ini. Ya, yang pertama misalnya tadi menjadi tanpa sadar keluar dari Islam. Tapi yang ada hal yang sepele yang ini sudah merebak di mana-mana adalah orang jadi merasa tidak butuh ini dengan agama. Begitu. Sekarang ini, Ustaz. Iya. Akhirnya seakan-akan agama itu bukan perkara yang begitu penting. Ya. Akhirnya kalau sempat ya belajar agama, kalau tidak ya tidak. Suka-suka. Bahkan ada yang itu tidak. Kenapa? Karena perang pemikiran itu telah menyerang dari sisi paradigma hidup, pedoman hidup. Jadi pedoman hidup itu, paradigma hidup sudah standarisasi adalah apa yang bisa mendatangkan materi yang sifatnya duniawi. Dan barat kan begitu. Ya. Akhirnya kemudian agama itu tidak secara langsung bisa mendatangkan materi. Orang tidak butuh agama. Ya faktanya misalnya di tengah masyarakat saja banyak. Orang lebih pusing anaknya tidak tahu bahasa Inggris ketimbang tidak tahu mengaji. Iya, sekarang. Iya. Orang tua tidak sedikit yang dia tidak pusing anaknya tidak pergi kajian Islam, belajar Al-Quran. Iya. Ketimbang anaknya kemudian tidak pergi kuliah. Ketimbang mereka duduk di daycare. Iya. Itu disenangi ya, Ustaz? Iya, artinya bukan itu, tapi coba pergi kuliah. Iya. Yang kadang ya tidak jelas ujung ilmu. Ya. Tetapi kemudian ketika pergi mengaji terserah, pergi sholat terserah. Iya. Ya. Itu. Makanya itu satu. Agama dianggap tidak penting. Yang kedua adalah akibat Ghazul Fikr ini orang kemudian jadi takut dengan agamanya. Jadi takut, Ustaz. Takut, ya. Baru mau belajar Islam takut. Jangan sampai masuk aliran keras, radikal, intoleran, ya kan? Ditakut-takuti begitu, iya. Ustaz. Tapi giliran yang di Deker tidak pernah sholat, tiap hari minum tidak pernah. Hati-hati nak, di situ ada aliran keras, ya, aliran radikal, intoleran tidak pernah. Akhirnya terbentuk dengan Ghazul Fikr ini di tengah masyarakat takut dengan agama, curiga dengan agama. Yang ketiga adalah umat Islam tanpa sadar dengan Ghazul Fikr dan Ghazul Thaqafi ini itu adalah yang terjadi satu cuek, yang kedua takut, yang ketiga adalah kemudian tanpa sadar menjadi musuh bagi agamanya. Tanpa sadar bisa disetting. Sekarang yang mencurigai umat Islam itu garis keras intoleran siapa? Umat Islam sendiri. Iya, padahal yang dijuluki itu rata-rata dia sholat, rajin ke masjid, yang dia inginkan juga aturan Islam, ya kan? Itu. Ya. Yang keempat adalah yang lebih berbahaya lagi, ya, kafir tanpa sadar. Ini yang kita khawatirkan. Dan apakah ada dalam Al-Quran begitu? Ada. Oh, ada. Dalam ayat Al-Quran misalnya surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir,
Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang yang beriman. Gimana ya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kan ini ngeri. Terus apa makna hidup kita ini? Kalau justru pada ujungnya semua yang kita lakukan ditolak oleh Allah. Sia-sia nih, Ustaz. Bukan hanya benar, sangat sia-sia. Ya. Padahal kita diciptakan, kalau orang katakan cuek agama, kita diciptakan karena untuk taat pada agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kau ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus agama kita cuek demi dunia. Rugi betul. Kemudian Ustaz, sebagaimana tadi yang disampaikan, tentu ini sangat berbahaya. Kira-kira Ustaz, solusi yang diberikan agar mereka yang terhindar dari tadi apa Ustaz? Yang pertama ini penting ya. Karena ini bukan hanya berbahaya di dunia, tapi ini juga akan berbahaya di akhirat. Jangka panjang Ustaz. Jangka panjang, selama-lamanya lah. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Umat Islam harus belajar agama dari sumbernya. Ya, artinya umat Islam harus belajar Islam. Ya, itu. Islam ini loh seperti apa? Kalau Barat misalnya menggambarkan Islam, selama ini cuma salat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, apakah seperti itu Islam? Ternyata kalau Islam itu kita pahami sekedar sholat, zakat, puasa, dan haji, terlalu banyak ayat Al-Quran yang kita amputasi. Ya contohnya misalnya wa khalawal bai'a wa kharrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lihatlah sekarang. Ya kalau mohon maaf saja, tidak sedikit orang yang kemudian riba itu dianggap biasa. Iya. Ya. Yang kedua misalnya wasariqatu faqtu aydiyahum, pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangannya. Itu ayat akan kita amputasi seperti apa coba? Kalau Islam itu cuma dipahami sebagai agama ritual. Islam ini adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Islam ini agama yang sempurna. Amal itu ibarat air 1 liter, kalau ditambah dia meluap, kalau dikurangi dia tidak jadi 1 liter. Dia sempurna. Nah, itu harus kita pahami. Islam ini seperti apa? Yang kedua adalah setelah kita memahami Islam, itu sekaligus menjadi benteng kita. Ya, umat ini mesti berdakwah. Menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Itu menjadi ciri umat Muhammad. Itu. Ciri umat Muhammad itu. Tapi belum khatam Quran Ustaz, enggak apa-apa. Ya, kata hadis balighu ani walau ayah menyampaikan. Sahabat Nabi itu sejak hari ini masuk Islam, hari ini pula jadi pejuang Islam. Kenapa? Karena dengan dakwah tidak mungkin kegelapan itu bisa menjadi terang kalau tidak dihadirkan cahaya. Nah sekarang ini kegelapan kan, Masya Allah, sekuler, kapitalis ya. Dan budaya-budaya jahiliyah itu luar ya. Gaya hidup hedonistik, gaya hidup bebas ala barat itu mereka luar biasa. Setiap saat mereka kampanyekan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa diam? Nah, itu. Sementara Allah wariskan kita, itu adalah ajaran Nabi yang fungsinya zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari suasana gelap menjadi penuh cahaya. Nah kalau kebenaran itu kita usung, kita sampaikan, maka sekaligus itu menjadi benteng kita. Ya, itu. Yang kedua adalah waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Ya, jika telah datang kebenaran, pasti kebatilan itu innal batila kana zahuqa, sungguhnya batil itu pastilah lenyap. Itu sebuah kepastian. Oleh karena itu di samping kita belajar Islam, kita harus menjadikan Islam ini sebagai agama yang kita untuk bermodal melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Baik. Itulah diskusi kita di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Hakim bisa mencerahkan kita semua, bisa mengambil apa yang disampaikan dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Demikian Ustadz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.